Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Ismi Wulandari, Mas Ahmad Ulul Azmi, dan Muhammad Yuda Rosidi. Di sini kami akan menjelaskan pengertian muhkam mutasyabbih. Selamat menyaksikan. Muhkam artinya ayat-ayat yang maknanya jelas, tidak tersembunyi. Sedangkan mutasyabbih adalah ayat yang maknanya tidak jelas. Hanya orang yang kuat keilmuannya yang memahaminya dan pemahaman yang benar. Sedangkan mutasyabbih adalah ayat-ayat yang samar maknanya dan tersembunyi dari kebanyakan manusia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang kokoh keilmuannya. Sedang menurut pengertian yang dikemukakan oleh ulama tafsir mengenai muhkam dan mutasyabbih, 1. Menurut As-Suyuti, muhkam adalah sesuatu yang jelas, artinya, sedangkan mutasyabbih adalah sebaliknya. 2. Menurut Imam Ar-Razi, muhkam adalah ayat-ayat yang dalalannya kuat baik maksud maupun lafadznya. Sedangkan mutasyabbih adalah ayat-ayat yang dalalannya lemah, masih bersifat mujmal, memerlukan takwil dan sulit dipahami. 3. Menurut Manna Al-Qattan, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabbih tidak seperti itu. Ia memerlukan penjelasan dan menunjuk kepada ayat lain. 4. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gampang, baik melalui takwil ataupun tidak. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabbih adalah ayat yang maksudnya hanya diketahui Allah, seperti saat kedatangan huruf kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. Definisi ini dikemukakan oleh kelompok Ahlussunnah. 5. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang tidak memunculkan kemungkinan sisi arti lain, sedangkan ayat-ayat mutasyabbih mempunyai kemungkinan sisi arti banyak. Definisi ini dikemukakan Ibnu Abbas. 6. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat dipahami akal, seperti bilangan rakaat sholat, kekhusyuan bulan Ramadan untuk pelaksanaan puasa wajib. Sedangkan ayat-ayat mutasyabbih sebaliknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Mawardi. Pembagian muhkam mutasyabbih. Az-Zarqani membagi ayat-ayat mutasyabbih menjadi 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat sampai kepada maksudnya, seperti pengetahuan tentang zat Allah beserta hakikat sifatnya, pengetahuan tentang waktu kiamat, dan hal-hal gaib lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi bulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Yang kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian, seperti ayat-ayat mutasyabbihat yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan, dan seumpamanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi,
Maksud ayat ini tidak jelas dan ketidakjelasannya karena lafalnya yang ringkas. Kalimat asal berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idza tazawwajtum bihinna fankihu ma tabalakum minan nisa. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim sekiranya kamu kawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita selain mereka. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu. Hal inilah yang diisyaratkan Nabi dengan doanya bagi Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Tuhanku, jadikanlah dia seorang yang paham dalam agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Para ulama memberikan contoh-contoh ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat nasikh. Ayat-ayat tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji dan ancaman. Contoh ayat muhkam adalah seperti berikut. Dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Hikmah keberadaan ayat muhkam dan mutasyabih. Adanya ayat muhkamat dalam Al-Quran jelas memberikan hikmah bagi manusia. Hikmah-hikmah di antaranya yaitu 1. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang bahasa Arabnya rendah. Dengan adanya ayat muhkam yang sudah jelas arti dan maksudnya, sangat besar kemungkinan bagi mereka untuk mengerti arti dan manfaatnya. Yang kedua, mempermudah mereka untuk mengetahui arti, isi, dan maksudnya. Dan juga mempermudah mereka untuk menghayati mana-mana yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mendorong umat untuk mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan ayat tersebut. Karena lafaz-lafaz yang mudah dipahami dan diketahui dan juga diamalkan. Yang keempat, menghilangkan kesulitan dan kebingungan isi ajarannya. Karena lafaz-lafaz yang sudah mudah dipahami tanpa harus menunggu tafsiran ayat lain atau surah lain. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari adanya ayat dalam mutasyabih. Yang pertama, mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya sehingga dengan demikian akan menambah banyak pahala. Yang kedua, jika Al-Quran itu muhkam, maka niscaya hanya akan ada satu madhab, sebab kejelasannya akan menghilangkan madhab-madhab yang lainnya. Ini akan mengakibatkan para penganut madhab akan tidak mau menerima dan memanfaatkannya. Tetapi jika mengandung ayat muhkam dan mutasyabih, maka masing-masing dari penganut itu akan mendapat dalil yang akan menguatkan pendapatnya. Dengan demikian, maka semua penganut madhab memperhatikan dan memikirkannya. Jika mereka terus menggali, maka ayat-ayat muhkam akan menjadi penafsir ayat mutasyabih. Yang ketiga, apabila Al-Quran mengandung ayat mutasyabih, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran atau tarjih. Dan itu memerlukan beberapa ilmu seperti ilmu bayan, ilmu gramatikal, ilmu ushul fiqh dan sebagainya. Niscaya jika tidak ada ilmu mutasyabih, maka tidak akan ada ilmu-ilmu tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.